Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga selalu semangat ya dalam belajar. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu di sini, Ibu Mirda Magfiratul Naimah, bisa dipanggil Bu Mirda. Anak-anak semua, apakah masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai energi matahari. Apakah ada yang masih ingat? Ibu yakin anak semua masih ingat ya. Nah, anak-anak semua, apakah anak-anak semua tahu bahwa pohon yang bergerak, kemudian daun-daun yang berguguran, itu karena adanya energi angin? Tahukah anak-anak semua apa saja manfaat energi angin untuk kehidupan kita sehari-hari? Apakah anak-anak semua pernah melihat kincir angin? Mengapa kincir angin itu bisa berputar ya? Ada yang tahu jawabannya? Ibu sudah membuat kincir angin sederhana yang ibu buat dari kertas. Nah, di sini apabila kincir angin itu terkena energi angin, maka dia itu akan berputar. Mengapa kincir angin ini dapat berputar? Ada yang sudah tahu jawabannya? Kalau belum, yuk kita cari tahu bersama. Anak-anak semua, pernahkah anak-anak melihat kincir angin? Kalau belum pernah, ini ibu sudah membuatkan kincir angin sederhana sudah ibu buat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi untuk menggerakkan kincir angin ini menggunakan angin atau udara. Ibu contohkan seperti ini. Nah, maka ketika ibu tiup, maka kincir angin ini akan berputar karena dari tiupan ibu ini menghasilkan adanya udara. Maka kincir angin ini akan berputar. Kemudian apabila ibu diam, apakah kincir angin ini dapat berputar? Tentu saja tidak ya anak-anak semua ya. Maka dapat dikatakan bahwa untuk menggerakkan kincir angin ini membutuhkan adanya energi angin. Betul sekali, energi angin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, kemudian subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Dengan materi pembelajaran perubahan energi angin. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian angin. Jadi, angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jadi secara sederhana dapat ibu katakan bahwa angin ini merupakan udara yang bergerak. Yang sering anak-anak rasakan apabila ada di ketinggian atau ada di pantai, angin-angin yang bergerak itu sangat kencang. Angin itu dapat kita rasakan, tetapi kita tidak dapat melihat bagaimana wujudnya, seperti anak-anak semua ya. Ibu yakin anak-anak semua di sini sudah pernah merasakan adanya angin, seperti itu. Nah, selain itu, energi angin ini banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Ibu memberikan contoh pemanfaatan energi angin dalam bidang olahraga. Yang pertama itu ada olahraga para layang. Biasanya olahraga ini dilakukan di ketinggian dari bukit atau gunung dengan adanya para layang yang ada di atas itu untuk membawa manusia untuk bisa terbang seperti itu. Karena adanya tekanan yang tinggi itu akan membawa ke tekanan yang rendah, makanya para layang itu bisa terbang. Kemudian yang kedua ada namanya olahraga terjun payung. Nah, olahraga terjun payung ini biasanya terjadi apabila seseorang itu menaiki pesawat atau helikopter atau sejenisnya, maka orang-orang ini akan terjun dari namanya pesawat, kemudian turun ke bawah tanpa adanya para layang, tetapi sudah dibekali dengan perlengkapan-perlengkapan tertentu, contohnya seperti helm, kemudian juga ada namanya tuh pengaman di badan, dan juga tasnya itu berisi para layang. Jadi ketika kita berada di tekanan yang tinggi,
kita bisa namanya melayang. Kemudian ketika kita sudah ada di tekanan yang mendekati daratan, maka para layang itu akan terbuka. Kemudian orang-orang ini akan menggunakan parasut atau para layang itu untuk mendarat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya olahraga perahu layar. Biasanya ini diperlombakan dalam kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional. Di sini sangat memanfaatkan energi angin untuk bisa perahunya itu bergerak. Seperti itu anak-anak semua ya. Kemudian juga, jadi olahraga ini semua sangat memerlukan energi angin dan sangat ketergantungan terhadap angin itu. Apabila angin itu dirasa membahayakan, maka tidak bisa dilakukan untuk olahraganya. Siapa yang mau nyoba untuk olahraga para layang? Angkat tangannya. Ya, bagus sekali. Kemudian, selain dari di bidang olahraga, energi angin ini juga dimanfaatkan dalam bidang penerbangan. Ini Ibu kasih lihat contoh dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, ini yang berada di kota kita, kota cantik kita. Ini merupakan bandara. Nah, jadi dalam penerbangan di seluruh bandara itu, penerbangan pesawat apapun dan dimanapun sangat tergantung dengan adanya angin. Angin itu digunakan dalam penerbangan pada saat pesawat itu hendak take off atau lepas landas meninggalkan bandara, dan juga pada saat landing atau pada saat tiba di bandara apabila hendak turun. Nah, itu sangat tergantung dengan keadaan angin. Apakah angin itu bersahabat atau tidak, itu sangat mempengaruhi dalam dunia penerbangan. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Angkat tangannya. Wah, ternyata banyak ya yang pernah naik pesawat. Kemudian selain itu juga ada namanya pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini menggunakan angin. Di sini anak-anak semua bisa melihat kincir angin yang sebenarnya. Kurang lebih seperti yang Ibu buat, mirip kan kincir anginnya? Nah, kincir angin ini digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Bagaimana sih cara menggunakannya? Yaitu untuk bisa bergerak, kincir angin itu membutuhkan adanya angin. Nah, maka angin itu akan ditangkap di turbin, kemudian diteruskan menuju generator. Di situ ada gambarnya generator. Kemudian setelah itu ada proses perubahan dari angin itu menjadi listrik ketika generator menuju transformer. Nah, setelah itu akan disalurkan ke rumah-rumah kita yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Nah, apakah di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga bayu? Ada nggak ya kira-kira? Ya, betul sekali ada. Di Indonesia ada tenaga listrik tenaga bayu, yaitu letaknya di Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, di mana dalam pemilihan tempat, pembangkit listrik tenaga bayu ini mempunyai kriteria khusus atau tersendiri karena membutuhkan adanya intensitas angin. Intensitas angin yaitu kekuatan angin. Karena kita mengubah energi listrik menjadi energi angin, maka memerlukan angin yang sangat banyak seperti itu. Maka diperlukanlah tempat yang luas dan juga lapang di ketinggian. Karena di ketinggian itu memiliki tekanan udara yang sangat tinggi. Nah, ini cocok sekali untuk dipergunakan sebagai listrik tenaga angin. Selain itu, juga tenaga angin ini bisa digunakan oleh nelayan dalam mencari ikan, khususnya di malam hari. Itu bergerak dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Maka pada saat pagi hari, angin itu akan berhembus menuju daratan, sehingga akan membantu nelayan dalam perahunya itu menuju ke daratan. Seperti itu anak-anak semua ya. Nah, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai energi angin. Jadi nanti anak-anak semua harapannya setelah ini dapat mengetahui manfaat-manfaat dari energi angin untuk kehidupan kita sehari-hari.
Seperti tadi, ada yang namanya manfaat untuk di bidang olahraga. Ada terjun payung, kemudian layang, kemudian ada juga untuk kapal layar. Kemudian ada juga manfaat lainnya di pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, itu menggunakan energi angin. Kemudian ada juga untuk nelayan. Karena nelayan itu dalam mencari ikan itu menggunakan namanya angin darat. Nah, itu sangat bermanfaat untuk para nelayan mencari ikan di laut. Kemudian ada juga manfaat lain dalam dunia penerbangan ya anak-anak semua ya pasti. Ibu yakin di sini ada yang pernah menggunakan pesawat terbang. Nah, itu kita juga menggunakan energi angin. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima anak-anak dengan baik, dan juga anak-anak semua dapat mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Nanti ada di buku Bu Pena halaman 80. Silahkan dikerjakan dan juga dikumpulkan pada hari ini juga. Tentunya saya meminta tolong untuk orang tua siswa dan juga wali murid untuk dapat mendampingi anaknya dalam mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku yang ditugaskan pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf apabila selama dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan juga kekhilafan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya.